A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Allam 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Allah ta'ala, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallakum fid dunya wal akhirah wa an yaj'alakum mubarakan aynama kuntum wa an yaj'alakum idza a'ti syakara wa idza betuliya sabara wa idza adznaba istighfara fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari ini alhamdulillah bisa berkumpul fi baitim min buyutillah. Ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, terutama keistiqomahan di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Salawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang mengajarkan kepada umat manusia tentang al-Islam dengan bekal Al-Quranul Karim. Dijelaskan, diajarkan dan dicontohkan kepada para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Kembali dilanjutkan tabi'ut tabi'in sampai pelajaran yang agung yakni al-Islam tersebut sampai kepada kita hari ini. Muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak berzikir kepadanya. Banyak mengingat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, berzikirlah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Agar kenapa? La'allakum tuflihun, agar panjenengan mendapatkan kesuksesan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Zikir pastinya adalah orang yang selalu mengingat Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi setiap apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna orang yang mengingat kepada Allah. Bersyukur bukanlah hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat atau ala kulli hal. Tetapi bersyukur tidak cukup di lisan saja. Dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bersyukur. Zikir selalu mentaati perintah Allah, syukur ini bentuk manifestasi kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala bentuk fasilitas, kehidupan, kasih sayang, keamanan terutama, apalagi hari ini
Sekarang lagi rame-rame ya 17 Agustus. Di antara bentuk ya cinta kepada negara, cinta kepada bangsa. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur karena tidak semua bangsa, negara, masyarakat, warga negara diberikan keamanan. Ada saudara-saudara kita di Eropa sana sedang berperang. Rusia dengan Ukraina masih berperang sampai sekarang. Bahkan ada saudara kita yang dijajah, yang dikoloni, yang dikolonialisasi. Saudara-saudara kita Palestina ya, oleh Israel. Mereka sedang dijajah, bukan berperang tapi penjajahan. Dan banyak peperangan-peperangan yang sudah mulai kelihatan akan tercetus. Dan ini semua adalah Allah ambil nikmat keamanannya. Coba bayangkan seandainya kita dalam keadaan berperang. Kira-kira nek disuguhi mendoan karo kopi penak mboten, Pak? Mboten. Sudah enggak enak, Pak. Ngopi pagi ndak enak, mendoan ndak enak. Karena takut kondisi situasinya tidak aman. Makanya di antara orang-orang yang beruntung adalah orang yang hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki makanan yang cukup untuk dimakan. Sehat badannya, aman lingkungannya. Nah, keamanan ini merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al hadza baladan amina, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu berdoa agar suatu saat Makkah itu menjadi negeri, menjadi satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan hari ini kita melihat ya, sampai kepada cucu-cucunya, yakni di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul ya negeri tersebut diberkahi, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta keamanan ini merupakan sesuatu yang harus. Karena keamanan merupakan rezeki yang luar biasa. Ya, hadirin, hari ini kita 79 tahun tidak ada penjajahan. Walaupun mungkin penjajahannya dalam bentuk yang berbeda. Tapi perjanjian secara fisik sudah tidak ada lagi di muka bumi Indonesia ini. Saya tidak bisa membayangkan dulu kakek moyang kita, kakek nenek kita yang dijajah berabad-abad. Dari keturunan ini sampai keturunan ini dan sebagainya. Mereka tidak aman, tidak bersekolah, tidak ada kenyamanan, tidak ada tempat tinggal bahkan ya, nomaden ya, di mana yang aman pindah ke sana, nanti yang aman itu diserang, pindah lagi ke tempat yang lebih aman, terus tidak punya rumah tinggal yang tetap. Ini penderitaannya luar biasa sekali. Nah, ini muhasabah kita, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan aman. Insyaallah nggih. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai tarbiyatul abna. Pendidikan anak atau pendidikan generasi kita. Agar generasi kita merdeka dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka dari sesuatu hal yang dilarang di dalam Islam. Merdeka dari perasaan-perasaan yang disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Merdeka dari gangguan-gangguan yang sifatnya terlihat baik dari sisi teknologi. Hari ini anak-anak kita sedang digandrungi, diganggu oleh banyak hal di media-media sosial. Sehingga membuat mereka tidak fokus untuk belajar Islam. Tidak fokus untuk belajar di sekolah. Bahkan banyak yang terkadang katanya konon bolos dari TPQ-nya gara-gara main HP dan sebagainya. Nah, ini merupakan kemerdekaan yang direnggut sebenarnya, Pak. Hakikat kemerdekaan itu bukan hanya seremonial, Pak. Seremonial dipasang bendera gitu nggih. Napa menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu terus merdeka mboten. Hari ini banyak di antara anak-anak kita yang memiliki penyakit mental, Pak. Mentality disorder.
minimal penyakit mental ringan yang mengganggu diri mereka sendiri karena sebab kurangnya pendidikan al-Islam, yakni Islam itu sendiri. Kurangnya pendidikan di lingkungannya, yakni pendidikan keagamaan. Ya ini. Ya, apalagi dengan sistem kita hari ini yang ya banyak lebih mengacu kepada mungkin dalam tanda 2 semester, Pak. Mboten kali, Pak. 1 semester 2 SKS niku nggih. Nah ini. Ini sangat kurang sekali, Pak. Harusnya pelajaran agama itu ditaruh di setiap semester. Dan SKS-nya harus besar. Karena kebutuhan kita terhadap pelajaran agama sebagai seorang di masa dulu. Jenengan masih ingat mungkin. Saya dulu waktu SD belajar baca niku kelas 1 SD, Pak. Ngeten nggih? Jadi diajarkan baca itu kelas 1 SD, mboten di TK, Pak. Ini Ibu Budi. Nah gitu nggih. Itu di kelas 1 dulu. Nah sekarang anak sekarang, Pak, Gen Z itu bisa baca belum SD tetapi kosong otaknya, Pak. Ya bisa baca tapi kosong. Ini. Apalagi jenengan lihat fenomena hari ini anak-anak kita yang main HP itu ketemu dengan keluarga, kumpul keluarga kayak ngobrol, mana kabarnya? Pekerjaan 2 yang ini kelas 3 sudah. Habis itu dodolan maning, Pak. Sama apanya? Dolanan HP maning, Pak. Coba. Ini sebagainya dan sebagainya. Makanya perlu kiranya kita mengambil satu tema hari ini, yakni tarbiyatul abna. Bagaimana kita mendidik generasi kita dengan cara mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita lupakan. Hari ini banyak orang yang pakai teori pendidikan, oh ini harus dididik begini, harus begini, tapi lupa kadang-kadang mendoakan anak-anaknya. Lupa dalam setiap sholat tahajudnya, sholat duhanya mendoakan keluarganya, anak-anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Doa-doa yang kadang kita lupa baca untuk anak-anak keturunan kita, pasangan kita. Pertama tadi Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada pasangan-pasangan kami. Yun, ketika kita bahkan Nabi Zakaria alaihi salam berdoa juga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Makanya kalau hadir sudah, contoh sudah, tapi ya Allah salam sendiri mendoakan cucu-cucunya, orang-orang yang saleh dan saleha. Bahkan di antara ciri doa ibadur rahman, hamba Allah yang bertakwa, beriman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rahman. Doa ini wong soleh, Pak. Doanya orang yang soleh itu doa ini. Jadi jenengan mesti selipkan doa ini di setiap napa? Setelah kita selesai sholat, kita berdoa, atau di antara azan dan iqamah, ya, di antara waktu-waktu yang mustajabnya ibadur rahman, hamba Allah yang Nabi SAW dalam hadisnya, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul maut. Insyaallah. Yang kedua, doanya orang musafir, orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, doanya orang-orang yang terzolimi, da'watul mazlum. Jadi kalau orang terzolimi berdoa kepada Allah untuk orang yang menzolimi dirinya, ini makbul. Jadi kalau anak yatim itu atau tetangga yang dizolimi, yang posisi mereka mazlum, berdoa kepada Allah agar kita begini, begitu, itu makbul, Pak. Apakah mereka yang berdoa kejelekan untuk kita berdosa? Mboten berdosa. Mereka yang dizolimi berdoa jelek itu tidak dosa. Enggak dosa mereka. Tidak berani zolim. Orang yang terzolimi itu sangat makbul sekali. Jelas mboten? Nah, hati-hati. Jaringan sama dia. Tapi poin kita adalah yang pertama tadi, da'watul walid ala waladihim. Doanya orang tua kepada anak-anaknya.
Ya, didoakan kepada Allah agar supaya anaknya menjadi soleh. Doa yang recommended tadi doa ibadur rahman tadi nggih. Jadi monggo selalu dibacakan ya untuk anak-anak kita. Yang kedua, ya, pendidikan itu tidak cukup hanya dengan kata-kata atau dengan kaifiyah, cara, teori, boten cukup. Maka yang paling pertama harus ya berbenah memperbaiki diri adalah diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, jadi sebelum kita beranjak kepada pendidikan anak, maka kita memperbaiki diri dulu. Ini menurut Syekh Ulwan dalam kitabnya. Bahkan Syekh Ulwan itu dari sejak seorang laki-laki yang tadinya bujangan, bagaimana dia mencari istri yang baik, yang solehah. Dari kapan? Dari sejak kita belum menikah, bagaimana cara, cuma sejam waktunya. Ya, nah ini mukhtasar, ini singkatan. Ketika seorang ibu ingin mempunyai anak yang solehah, ibunya harus dulu. Kadang kita kepingin anak kita menjadi imam, hafal hadis gitu nggih, hafal Quran. Mudah-mudahan anak saya jadi imam muslim. Bagaimana imam muslim yang hafal Quran di usia belia dan hafal hadis. Bahkan ya mereka sangat luar biasa. Ya, mereka meriwayatkan hadis dan angan. Tetapi maaf, ya ingin anaknya seperti Sayyidat Aisyah misalnya, Sayyidat Khadijah, tapi ibunya seperti Ummu Jamilah, istrinya Abu Jahal, Pak. Atau istrinya Abu Lahab. Kadang-kadang kita ya tidak mempunyai usaha atau mujahadah sebagaimana keinginan kita. Ini yang banyak terjadi hari ini. Nah ini. Makanya kita sebagai orang tua itu wajib hukumnya memperbaiki diri. Makanya kalau ada kalimat udah kadung bapak ndak soleh, ya sudah kadung bapak nggak bisa agama, nak kamu yang harus bisa agama. Salah, harusnya bapaknya belajar dulu. Nggak boleh ngomong seperti itu. Mumpung masih hidup, kalau kita masih hidup berarti ada kesempatan untuk belajar. Kalau masalah kita kok nggak bisa-bisa ngapalin Quran, nggak bisa-bisa ngapalin hadis, itu masalah belakangan, Pak. Yang penting jenengan ikhtiar dulu, datang ke masjid, duduk, diam di halaqah Quran, tahfizul Quran, tahsinul Quran, apapun itu, jenengan duduk ikut di sana nimbrung atau enggak, itu urusan Allah. Setiap dari panjenengan iki pemimpin dan yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka kalau kita misalnya sudah nimbrung, duduk, ikhtiar di majelis, alasan di hadapan Allah nanti. Ya Allah, kami sudah belajar, kami sudah mencontohkan kepada generasi kami, kepada anak-anak kami, lantas hanya saja takdirnya kami belum bisa. Kan bisa, selesai Pak. Takdirnya, ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya bisa setengah, nggak bisa totalitas. Kami hanya bisa seperempat, nggak bisa semuanya. Itu tidak masalah. Sing penting jenengan sudah ikhtiar. Nah sekarang banyak orang yang nggak mau ikhtiar, tapi kata-katanya, ceramahnya kemana-mana. Nah bapak ini begini. Pokoknya kamu yang harus begini. Jadi ceramahin anaknya, tapi bapaknya nggak mau ngaji, nggak mau ke masjid. Nah, ini menjadi muskilah. Ini menjadi problem yang sangat besar. Nah disitulah ya masalah kita hari ini. Bahkan Syekh Ulwan membagi bahwa pendidikan anak itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian nanti. Itu disebut dengan golden age. Golden age, masa keemasan, umur-umur keemasan. Nah anak-anak seperti ini nggak bisa diceramahi Pak. Nggak bisa dibacakan Quran, nggak bisa dibacakan hadis. Belum mudeng. Anak kita yang umur 6 tahun, 7 tahun tuh belum bisa nerima dalil, belum. Mereka mencontoh dari apa yang didengar. Anaknya marah-marah, nggak mau berbagi. Anak kecil dengan bikin puding, insya Allah mulai matang, berbagi, punya jajan lebih, dia ngasih ke temannya. Tetapi menganjurkan anak di umur itu juga nggak salah, asal jangan kita memarahi anak tersebut. Jelas betul? Kata Nabi, pukul mereka kalau mereka sudah 10 tahun nggak mau sholat. Pukulan di sini pukulan peringatan, diingatkan kamu itu sudah besar. Kamu mempunyai kewajiban kalau dia sudah balik. Nah, nih. Jadi monggo diperingatkan dan pisahkan, kata Nabi SAW, pisahkan mereka
dari saudara-saudara perempuan mereka. Tidak boleh dia tidur satu kamar ketika umur 10 tahun itu. Misal, lah ini kan Ustadz, saudara kandung, satu kamar, berempat, laki-laki perempuan, nggak boleh. Bagus, ideal, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendidikan di dalam Islam. Ngeten nggih? Itu Nabi SAW. Baru nanti ketika sudah selesai nanti ya, dia sudah beranjak bisa mendapatkan menerima sebuah konsep dari kita, baru kita jelaskan. Nah ini, oke. Bahkan ini kita kembali kepada kita sendiri sebagai orang tua. Dulu para ulama seperti misalnya Sa'id bin Al-Musayyib ya, la azidanna fi sholati min ajlik katanya. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu. Jadi bapak Musayyib ini beliau selalu menambah sholatnya untuk anaknya, demi anaknya, agar anaknya lihat, agar anaknya menjadi soleh. Bahkan jenengan mungkin kalau pulang ke rumah sengaja sholat di depan rumah, di depan anaknya. Allahu Akbar. Nah, anaknya dengar, bapak lagi sholat apa? Sholat duha. Kira-kira bagaimana Pak? Masya Allah, anaknya akan terngiang-ngiang nanti. Bapak saya rajin sholat duha. Setelah itu bapak menasehati istrinya, ibu, bu, jangan lupa sholat duha. Bapak tadi sudah sholat duha di depan anaknya. Sehingga apa? Anak akan terngiang. Bapak saya dulu selalu mengingatkan kepada ibu saya untuk sholat duha. Jadi dia mendapatkan nilai qawam, nilai pendidikan kepemimpinan, leadership Pak. Ngeten. Ya, jangan sebaliknya ibunya yang menasihati bapaknya terus. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, nggak masalah. Cuman harus kita tampakkan nilai-nilai kepemimpinan di depan anak-anak kita. Jangan jenengan tok yang diingati ngaji, berangkat gasek gitu. Apa? Istri, anak-anaknya. Jadi itu nanti akan nampak pendidikan kepemimpinan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Wallahu alam bishawab. Kasih sayang dan sebagainya itu ditampakkan di sana. Nah, ini masa-masa pendidikan di keluarga. Makanya ada sebuah penelitian, pengaruh research yang mengatakan bahwa pengaruh pendidikan di rumah dengan di sekolah itu jauh timpang berbeda, Pak. Di sekolah itu pengaruhnya hanya tidak lebih dari 30%, Pak. Hanya 20% sekian. Tetapi kalau di rumah itu hampir 80%. Pendidikan itu sangat berpengaruh untuk anak-anak kita. Jadi sekarang banyak orang yang punya anak nakal dimasukin pesantren, Pak. Akhirnya apa? Yang di luar sana punya anak nakal, semua dimasukin pesantren. Nakal, ketemu nakal di pesantren, Pak. Hati-hati. Karena kita cuma menganggap, oh kalau anak saya nakal masukin pesantren beres. Salah, Pak. Itu tugasnya jenengan. Berani bikin, berani bertanggung jawab. Bisanya bikin tok tapi nggak mau tanggung jawab, Pak. Lah iya. Hari ini kita begitu, Pak. Jadi seolah-olah kita mau melepas tangan gitu ya. Nanti ustadz ustazah yang akan mengambil peran pendidikan itu. Salah. Makanya jangan sampai kita menitikkan kepercayaan yang banyak banget kepada sekolah itu. Sekolah itu hanya berapa persen, Pak. Loh, sekarang banyak pondok pesantren atau sekolah yang diomeli oleh wali murid gara-gara apa? Enggak sesuai ekspektasi wali murid. Bu, Pak, sekolah itu memang bukan untuk itu. Pengaruhnya oke lah untuk itu, tapi pengaruhnya enggak sebesar di rumah. Ya, nah ini penting. Bahkan dari kita memilih istri saja, itu sudah tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad kata Syekh Ulwan. Nah, jadi sistemnya dari nol, Pak. Kalau hari ini kita lompat, ya banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak memperbaiki diri saja. Ayo Mbah antar sekolah katanya. Ya, cucunya mau salim nih. Ada pendidikan yang luar biasa di dalam rumah tangga. Anak-anak kita. Ya, saudara-saudara kita di rumah terus manja, Pak. Di satu sisi jenengan merasa mampu di rumah ini, ya silakan. Enggak apa-apa dia enggak mondok, tapi syaratnya jenengan mampu mendidik. Tapi kalau nggak tahu diri, nggak mampu, terus tetap aja di rumah, nah ini salah nih panjenengan. Ngerti nggih? Karena pendidikan yang sifatnya fardhu ain seperti pendidikan agama itu hukumnya wajib gitu. Oke. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Makanya ulama memberikan kita klasifikasi. Anak itu harus merdeka. Sifat syirik, merdeka dari ini dan sebagainya. Di antara anak yang hari ini tidak mendapatkan pendidikan agama, dia belum merdeka, Pak. Dia belum merdeka. Hukumnya. Nah, ini banyak sekarang terjadi kita. Banyak sekarang terjadi. Ini penjajahan, kita nggak merdeka. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Bahkan pendidikan kita hari ini, Pak. Luar biasa Pak guru di zaman dulu, Pak. Makanya guru-guru zaman dulu itu hari ini sudah pensiun semua, Pak. Okay? Pun pensiun semua. Lalu sekarang guru-guru baru nih yang TikToker itu loh, Pak. Nah, ini saya, Pak. Dulu saya punya Pak guru di waktu zaman SD, Pak. Iya, wali kelas, istirahat, baca Quran kerjaannya. Coba. Gimana murid-muridnya nggak soleh-soleh, Pak? Coba kita bermuhasabah. Kejadian hari ini banyak sekali yang begitu. Banyak sekali yang begitu. Oke? Okay? Waliyazu billah. Makanya dimulai dari siapa? Pastinya dimulai dari kita sendiri. Karena anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita lakukan. Ya, nasihat itu akan terdengar baik, menjadi obat dari lisan seorang yang soleh, seorang yang baik pula. Gitu. Kalau orang tua jual rumah, jual aset, hutang anaknya karena terkena pinjaman online, judi online 1,8 miliar. Apa orang nangis Bapak Ibu Sampai jual rumah. Bayangkan Pak. 1,8. Waalaikumsalam. Ya. So kita saya nggak hafal malah. Ya. Sebenarnya ya idealnya cukup selamat pagi untuk kita semua, selesai. Selamat pagi untuk kita semua itu sudah sangat representatif. Dan kalau kita mau kaji agama kita tidak mengucapkan salam mereka nggak marah. Teman non Islam, pastor bahkan kami ngobrol, Romo, kalau kami sebagai Muslim tidak mengucapkan selamat Natal ke panjenengan, kira-kira panjenengan marah napa mboten? Ya mboten lah, wong kita beda kok. Kita beda, Mas. Akidahnya memang beda kita, agama kita beda. Enggak masalah. Ini, semisal maaf rumah ibadahnya di depan rumah kita persis, misal. Dan tempat parkirnya penuh. Kalau di jalan kan mengganggu orang gitu. Wallahu alam bisawab. Cukup ya? Oh ya, ada lagi. Ada slogan yang di situ dikatakan kita menghamba kepada murid. Jadi semuanya terbalik. Yang dulu ketika guru datang bahkan disambut, tasnya dibawakan, sepedanya dibawakan. Sekarang kita sudah harus pagi sekali sudah harus di depan gerbang kita nyelami anak-anak. Itu dari berbagai macam, semuanya hampir semuanya terbalik. Ini yang salah siapa ini? Ya. Kalau mungkin saya bicara menyalahkan pemerintah, saya salahkan. Ya. Secara nurani pasti terbalik. Ya. Anak guru-gurunya sekarang coba seperti itu. Memang kami tanamkan di sekolah pada saat jam sekian anak-anak terbawa untuk sholat dua. Tapi ya dalam kenyataan yang lain yang
Ya. Nggih. Ya kita tidak menyalahkan siapapun nggih, Pak. Kita tidak menyalahkan baik pemerintah atau sistem tersebut atau kita sendiri sebagai pelaku, ya, tidak saling menyalahkan lah. Atau kita tidak menyalahkan siapapun, tapi mari kita berbenah. Ya memang kalau kita mau lihat fenomena itu yang terjadi hari ini. Karena kalau kita mau cari kesalahan di mana ya banyak dari mana-mana. Dari kurikulumnya ya, iya. Dari sistemnya juga iya. Kalau dulu anak kita pasrahkan ke pesantren, ya mau diapa-apakan, yang penting udah aman, selesai saja. Kalau sekarang orang-orang yang terkait di pesantren nggak berani ngapa-ngapain. Marahin anak sedikit, nanti gurunya dipanggil sama kepala sekolah. Atau guru atau ustadznya dipanggil sama pemilik pondok dan sebagainya. Padahal anaknya memang dididik. Atau gurunya itu ketika Masya Allah menyiapkan ini, menyiapkan itu dan sebagainya. Sekarang beda. Bahkan kalau di TPQ masa lalu Pak, jenengan kalau lihat di TPQ itu anak-anaknya yang nyapu masjid, ngerti nggih? Dia siapkan papan tulis, penghapus, cuman di amat baik insya Allah. Jadi membersihkan tempat belajarnya, jangan sampai ustadznya yang nyapu, ya.